Halo teman-teman semuanya, kami dari kelompok 6 akan membawakan sebuah video. Di video kali ini kami akan membahas tentang biografi tokoh-tokoh dalam ilmu astronomi. Namun sebelum masuk pada pembahasan tentang biografi tokoh-tokoh dalam ilmu astronomi, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Angela Saputra, yang kedua Frizelina Boemau, yang ketiga Asni Yunitani Simnasi, yang keempat Obed Medboki, yang kelima Priskalia Funan, saya sendiri, yang keenam Kristina Jeliwanti Leu. Sekian perkenalan singkat dari kelompok kami. Langsung saja kita masuk pada pembahasan inti materi. Biografi tokoh-tokoh dalam ilmu astronomi. Yang pertama adalah Tycho Brahe. Tige Ottesen Brahe, yang lebih dikenal sebagai Tycho Brahe dalam bahasa latinisasi namanya, lahir pada tanggal 14 Desember 1546 di Istana Knutstrup, properti yang dibangun oleh ayahnya dan berlokasi di Scania pada waktu Denmark. Dia adalah anak sulung, lahir dengan kembar, tetapi dia meninggal lebih awal. Dari penasehat kerajaan Otto Brahe dan Beate Clauds de Terbille, baik anggota bangsawan Denmark dan dengan kekuatan besar. Tycho tidak dibesarkan oleh orang tuanya, tetapi oleh pamannya Jørgen Brahe yang tidak memiliki keturunan. Dia awalnya diculik oleh pamannya, tetapi orang tuanya memutuskan untuk membiarkan dia menjaga anak itu dan membesarkannya. Jørgen Brahe meminjamkan dukungan besar sepanjang hidupnya dan memutuskan untuk mendidiknya dengan cara sebaik mungkin, membantu melatihnya di bidang-bidang seperti pengetahuan bahasa Latin. Pelatihan akademik ketika dia berumur 13 tahun pada tahun 1559, pamannya memutuskan untuk mengirimnya ke Universitas Copenhagen untuk mempelajari filsafat dan retorika dengan tujuan memiliki kehidupan sebagai bangsawan dalam pelayanan mahkota. Setahun setelah kedatangannya di universitas, terjadi sesuatu yang sangat menandai nasib Tycho Brahe. Dia bisa mengamati gerhana matahari. Sejak itu, tujuan utama Brahe adalah mempelajari astronomi, memasukkan dalam mata pelajaran ini dan matematika. Setelah menyelesaikan studinya di universitas itu, ia memutuskan untuk melanjutkan pelatihannya di Universitas Leipzig pada tahun 1562 untuk mempelajari hukum, sementara gaya tarik dan kajiannya terhadap bintang dan astronomi terus tumbuh. Selama pelatihan di daerah ini, dia berselisih dengan siswa lain yang mengakibatkan duel di mana dia kehilangan banyak hidupnya. Ia juga mengamati bahwa perkiraan di tingkat astronomi memiliki banyak sekali kesalahan. Pada tahun yang sama, ia kehilangan hidupnya. Pada situasi masa perang ke-7 tahun itu, pamannya Jørgen membuatnya kembali ke Copenhagen untuk keselamatannya. Ia mati di sana sehingga meninggalkan warisannya kepada ponakannya. Dengan warisan itu, ia membentuk suatu bidang astronomi dan kedokteran di Universitas Witwatersrand dan Rostock. Sedikit demi sedikit, Tycho mudah mencapai popularitas tertentu, sesuatu yang tidak luput dari perhatian raja, dan dia ditawari posisi di Rockville, Kanada. Ayahnya meninggal pada 1571 setelah ia tinggal bersama pamannya yang lain. Pada tahun 1503, ia berhasil menerbitkan buku pertamanya yang berjudul De Nova Stella. Karya ini yang membuatnya mencapai popularitas besar. Pada tahun yang sama, ia juga memiliki suatu hubungan dengan seorang wanita yang bernama Christine
yang tidak direstui keluarganya, tetapi akhirnya mereka memiliki anak. Pada tahun 1576, Tycho Brahe berhasil menikmati simpati Raja Fredrik yang kedua yang memberinya kepemilikan Pulau Haven. Pada astronomi membangun suatu observasi terbesar dan paling maju saat itu, yang ia sebut sebagai kota surga atau Uraniborg. Dalam observatorium ini, ia berhasil menghabiskan 2 dekade untuk melakukan yang sangat tepat dan berbagai pengukuran dan pengamatan di bintang. Di antara pengamatan dia lakukan tahun terakhir kematian dan warisan pada 1588 yang sama, King Fredrik yang kedua meninggal sehingga membuat Tycho kehilangan haknya atas Pulau Haven dan pensiun, sehingga pada tahun yang itu ia memutuskan untuk meninggalkan Denmark. Pada tahun 1559 dia pergi ke sana dan disambut oleh Praha oleh Raja Leopold II yang menjadikannya ahli matematika kekaisaran dan mewarisinya kastil sebagai observatorium dan sejumlah besar uang sebagai biaya. Setahun kemudian Brahe dan Kepler bertemu untuk membuat sebuah kolaborasi yang awalnya penuh dengan perselisihan, tetapi pada akhirnya Kepler sebagai asisten astronom sangat berbuah sehingga menghasilkan sebuah penelitian yang baik. Namun pada 1601 Brahe menjadi sakit parah sehingga dia meninggal pada tanggal 24 Oktober 1601 di kota Praha karena kegagalan ginjal dan harus mengakhiri hidupnya sebelum dia meminta asistennya untuk menyelesaikan pekerjaannya. Yang kedua, John Kepler. Lahir pada 27 Desember 1571 dan wafat 15 November 1630. Ia adalah seorang tokoh penting dalam revolusi ilmiah dan ia adalah seorang astronom Jerman, matematikawan dan astrolog. Dia paling terkenal melalui hukum gerakan planetnya. Dia kadang dirujuk sebagai astrofisikawan teoritikal pertama, meski Carl Sagan juga memanggilnya sebagai ahli astrologi ilmiah terakhir. Pada usia 29 tahun, Johannes Kepler menjadi matematikawan kekaisaran untuk Kaisar Romawi Suci, beserta ahli astrologi kerajaan Jenderal Wallenstein, suatu jabatan yang ia pegang hingga hayatnya. Kepler juga seorang profesor matematika di Universitas Graz. Karier Kepler juga bersamaan dengan karier Galileo Galilei. Pada awal kariernya, Kepler adalah asisten Tycho Brahe. Kepler sangat dihargai bukan hanya dalam bidang matematika, ia menjadi sangat terkenal di bidang optik dan astronomi. Kepler meski perawakannya kecil, memiliki kecerdasan memukau dan juga kepribadian yang gigih. Ia didiskriminasi sewaktu tidak mau pindah agama ke Katolik Roma, sekalipun di bawah tekanan hebat. Edwin Powell Hubble. Edwin Powell Hubble lahir di Missouri, Amerika Serikat pada tanggal 29 November tahun 1889. Pada masa kecilnya dihabiskan di kota itu hingga umur 10 tahun ketika keluarganya berpindah ke Chicago, tempat ia menamatkan pendidikannya hingga jenjang sekolah menengah. Minatnya pada dunia sains dan misteri pembentukan alam semesta terlihat dari hobinya membaca buku-buku. Meskipun demikian, di masa mudanya dia lebih dikenal sebagai atlet daripada kejeniusannya. 7 kali ia menjadi juara dan sekali saja menduduki peringkat ketiga dalam sebuah kompetensi tingkat sekolah. Pada tahun yang sama, rekor lompat tinggi di Ilios berhasil dipecahkannya. Ketika kuliah, Hubble melanjutkan minatnya pada olahraga dengan berlatih basket dan tinju. Meskipun demikian, bukan berarti kuliahnya terabaikan. Dia lulus tepat waktu menjadi sarjana dalam bidang matematika dan astronomi di Universitas Chicago pada 1910. Kemudian dia memilih melanjutkan kuliah hukum di Universitas Oxford, Inggris setelah memperoleh beasiswa Rhodes. Pada saat itu ia berpikir untuk berkarir dalam bidang sains. Waktu 3 tahun dihabiskan hingga memperoleh gelar Master of Arts pada tahun 1913. Hubble kembali ke Amerika Serikat dan memulai karirnya sebagai pengacara dengan membuka pelayanan hukum di Louisville, Kentucky. Dia juga sempat menjadi guru sekolah menengah dan pelatih basket di
New Albany, Indiana. Kondisi tersebut tidak berlangsung lama setelah dia menyadari bahwa minatnya pada bidang astronomi jauh lebih besar. Oleh karena itu, dia kembali mendalami astronomi dan bergabung dengan Observatorium Yerkes di Universitas Chicago hingga memperoleh gelar doktor pada tahun 1917. Setelah menjalani wajib militer dalam Perang Dunia Pertama, Hubble bekerja di Observatorium Mount Wilson di California. Di sana, dia banyak membuat rekaman astronomi menggunakan teleskop Hawker berdiameter 250 cm. Dia membuktikan bahwa bintang-bintang variabel terletak di luar galaksi kita dan menentukan adanya beberapa galaksi lain selain Bima Sakti yang kemudian berkembang sebagai konsep alam semesta. Sejarah penemuan-penemuan. Yang pertama, alam semesta melampaui galaksi Bima Sakti. Yang kedua, pergeseran merah meningkat dengan jarak. Yang ketiga, teori Big Bang atau teori letusan atau dentuman besar. Yang keempat, teori nebular atau teori kabut tebal. Edwin Powell Hubble meninggal di San Marino, California. Hingga profil diunggah, tidak satupun upacara pemakaman pernah dilangsungkan untuk memberikan penghormatan terakhir pada jenazah Hubble, dan istrinya juga menolak memberitahukan lokasi bersemayam terakhir ahli astronomi di internasional ini.